Bab 1312. Berkulit tebal, sungguh tidak tahu malu. Mileye terdiam, dia hanya bercanda. Adelina ini sepertinya sangat marah. Pada saat ini, seorang wanita yang tidak jauh dari sana tiba-tiba berkata, "Izinkan aku mengikuti, aku akan membawa kalian ke kota Fedu." Adelina yang mencibir, "Kami bisa pergi tanpamu." Wanita itu memandang Adelina Ye, orang dari Dayuan ini, "Tujuanmu mengikutinya tidak murni, mengapa aku tidak bisa mengikutinya?" Adelina Ye tanpa ekspresi, "Kamu harus bertanya padanya." Saat dia mengatakan itu, dia menatap Mileye, "Apakah kamu akan membiarkan dia mengikuti?" Mileye buru-buru berkata, "Sudah kubilang. Terserah padamu, biarkan dia ikut jika kamu setuju, dan jangan jika kamu tidak setuju." Adelina Ye memandang wanita itu dengan cukup provokatif. Wanita itu berpikir sejenak, dan kemudian berkata, "Biar ku tebak, seharusnya hanya ada dua tujuanmu datang ke sini. Yang pertama mungkin untuk kitab Taoisme yang legendaris, dan yang kedua adalah untuk air suci Huangquan di dunia bawah, kan?" Sudut mulut Mileye sedikit berkedut, "Sial, apakah wanita ini dewa?" Adelina Ye memandang wanita itu, "Bisakah kamu membantu kami mendapatkan air suci Huangquan?" Wanita itu menggelengkan kepalanya, "Tidak." Adelina Ye berkata dengan lembut, "Karena kamu tidak bisa, maka tidak perlu mengikuti kami." Wanita itu tiba-tiba berkata, "Tapi aku tahu keberadaan kitab Taoisme." "Kitab Taoisme?" Mileye menatap wanita itu, "Kamu tahu keberadaan kitab Taoisme?" Wanita itu mengangguk, "Volume kelima kitab Taoisme ada di dunia bawah ini, dan aku tahu di mana itu." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Apa yang kamu inginkan dariku?" Wanita itu memandang Mileye, "Aku hanya ingin bersamamu sebentar. Setelah beberapa saat, jika kamu tidak memuaskanku, aku akan pergi." Mileye memandang Adelina Ye, dan setelah Adelina Ye terdiam lama, "Kamu buatlah keputusan sendiri." Mileye tertawa, "Ayo pergi." Setelah berbicara, dia menarik Adelina Ye menjauh. Wanita ini terlalu misterius, dia tidak ingin dia mengikutinya. Saat ini, wanita itu tiba-tiba berkata, "Kita akan bertemu lagi." Mileye menoleh dan melirik wanita itu, yang juga menatapnya, dengan senyum yang tak bisa dijelaskan di wajahnya. Melihat pemandangan ini, Mileye tiba-tiba merasakan api yang tidak diketahui di dalam hatinya. Dia berbalik dan berjalan di depan wanita itu. Dia menatap langsung ke wanita itu, "Apakah kamu benar-benar ingin mengikutiku?" Wanita itu mengangguk. Mileye tiba-tiba mengeluarkan setetes sari darah, dan dia menyerahkan sari darahnya kepada wanita itu. "Senior, tahukah kamu apa garis darah ini?" Wanita itu melihat garis darah, "Entahlah, tapi sangat kuat." Mileye bertanya, "Pernahkah kamu melihat kekuatan garis darah yang begitu kuat?" Wanita itu menggelengkan kepalanya, "Tidak." Mileye mengeluarkan pedang pria berbaju biru lagi, "Senior, apakah kamu tahu pedang macam apa ini?" Wanita itu memandangi pedang itu, dan setelah terdiam lama, "Tidak di tingkatan alam." Mileye sedikit mengangguk, kemudian dia mengeluarkan golok dari guru leluhur Pulau Abadi. "Senior, lihat yang ini." Wanita itu memandang Mileye, "Apa yang ingin kamu katakan?" Mileye menatap langsung ke wanita itu, "Bisakah kamu melihat penyebab kemalanganku?" Wanita itu mengangguk, "Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, kamu bisa mengatakannya secara langsung." Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Aku tidak punya niat lain. Karena senior ingin mengikutiku, maka ikutlah. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa memberitahuku. Aku akan melakukan yang terbaik sesuai kemampuanku." Wanita itu berkata,
aku memang ingin meminta bantuanmu. Mileye sedikit menggerakkan sudut mulutnya. Sial, apakah wanita ini tidak mengerti kesopanan? Dia benar-benar tidak sopan. Wanita itu memandang Mileye, itu yang kamu katakan. Mileye ragu sejenak, lalu berkata, ada apa? Wanita itu berkata, ada pedang yang sangat kuat di tubuhmu, bisakah aku masuk untuk berkultivasi? Jangan khawatir, aku tidak ingin bantuanmu sia-sia, aku akan masuk dan berkultivasi. Pedang penakluk jiwa. Mileye tahu bahwa yang dibicarakan pihak lain adalah pedang penakluk jiwa. Ternyata pihak lain menargetkan pedang penakluk jiwa. Mileye menoleh untuk melihat Adelina Ye, dan Adelina Ye berkata dengan lembut, buatlah keputusanmu. Dia sedikit takut untuk campur tangan dalam urusan Mileye, bukan karena dia tidak mau, tapi karena dia tidak berani. Karena intuisinya mengatakan kepadanya bahwa jika dia secara paksa ikut campur dalam beberapa hal, keadaan tidak akan menjadi lebih baik, tetapi hanya akan menjadi lebih buruk. Lagi pula, dia tidak memiliki kekuatan Safera Mu yang luar biasa. Yang bisa dia lakukan hanyalah membiarkan Mileye membuat pilihannya sendiri. Mileye berpikir lama, lalu berkata, kalau begitu, bisakah kamu membantuku juga? Wanita itu memandang Mileye, ada apa? Mileye berkata, aku ingin air suci Huang Kuan. Wanita itu menunjuk ke kejauhan, berjalan lurus dari sini, dan setelah sekitar 1000 mil, kamu akan tiba di kota Fedu, dan sungai Huangquan berada di daerah terlarang kota Fedu. Sudut mulut Mileye sedikit berkedut, aku memintamu membantuku mendapatkan air suci Huangquan. Wanita itu menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa melakukannya. Mileye sedikit mengernyit, bukankah kamu sangat kuat? Wanita itu berkata dengan lembut, sungai Huangquan, selain penguasa dunia bawah yang menjaga secara pribadi, setidaknya ada 5 master alam kebenaran Taoisme. Selain itu, ada formasi super besar di sana. Jika terjadi kerusuhan di kota Fedu, Kaisar Hantu Dunia Bawah bisa langsung muncul di kota Fedu. Mileye berkata dengan suara yang dalam, apakah ada celah besar dalam kekuatan antara aku dan penguasa dunia bawah? Wanita itu berkedip, lalu berkata, hehe. Mileye memiliki garis-garis hitam di seluruh wajahnya, apa maksudmu dengan tertawa seperti itu? Wanita itu berpikir sejenak, lalu berkata, kamu seharusnya bisa bertarung satu kaisar hantu sekarang. Mileye sedikit mengernyit, aku hanya pantas bertarung dengan satu kaisar hantu. Wanita itu berkata pelan, setidaknya satu kaisar hantu puncak alam kebenaran Taoisme. Mileye menoleh untuk melihat Adelina Ye. Adelina Ye mengangguk, benar. Wanita itu berkata lagi, di dunia bawah, selain kaisar hantu, ada juga raja dunia bawah, 3 hakim, dan 1 yang memimpin 18 tingkat neraka. Hades. Singkatnya, ada banyak sekali master kuat. Mileye sedikit mengernyit, orang-orang yang baru saja kamu sebutkan semuanya sudah mencapai alam kebenaran Taoisme. Wanita itu mengangguk, ya. Mileye berkata dengan suara yang dalam, ada begitu banyak master alam kebenaran Taoisme di dunia bawah. Saat dia berbicara, dia menatap Adelina Ye. Adelina Ye mengangguk, dia bahkan belum mengatakan semuanya. Ada beberapa penguasa di dunia bawah yang kita tidak tahu. Dia memberitahumu ini, kamu seharusnya mengerti apa maksudnya. Mileye tahu bahwa wanita itu ingin dia menyerah. Mileye tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, aku punya rencana sendiri. Adelina Ye tidak berbicara. Dia tahu bahwa pria di depannya biasanya bercanda, tetapi begitu dia menjadi serius, 10 lembu jantan pun tidak akan mampu menariknya kembali. Namun, dia tidak terlalu khawatir,
karena pria ini tidak akan pernah melakukan hal bodoh. Karena dia berani pergi ke kota Vedu, dia pasti punya beberapa kartu truf. Mileye tidak bertanya lagi, dia melanjutkan perjalanan bersama Adelina Ye dan wanita misterius. Di tengah jalan, Mileye melirik wanita misterius, "Siapa namamu?" Wanita misterius itu berkata, "Panggil saja aku Amel." Amel. Mileye sedikit mengangguk dan hendak mengatakan sesuatu, namun Adelina Ye tiba-tiba berkata, "Kita harus pergi ke aula reinkarnasi yang legendaris." Mileye melihat ke kejauhan, di ujung garis pandangnya, sebuah aula hitam terlihat samar. Mileye bertanya, "Aula reinkarnasi?" Adelina Ye berkata, "Aula reinkarnasi, juga dikenal sebagai tempat orang dapat bereinkarnasi dan terlahir kembali." Di samping, Amel tiba-tiba berkata, "Di sini ada 6 alam, jalan surga, asura, manusia, neraka, hanu, dan hewan. 3 yang pertama adalah jalan yang baik, dan 3 terakhir adalah jalan yang menyiksa. Dalam reinkarnasi ini, akan ditentukan apakah seseorang berjalan di jalan yang baik atau jalan yang jahat sesuai dengan apa yang dia lakukan sebelum kematiannya. Tapi sekarang, reinkarnasi baik dan jahat di sini tidak berpengaruh, tidak hanya tidak menentukan baik dan jahat, bahkan aula reinkarnasi telah runtuh. Tempat ini telah menjadi reruntuhan, dan hantu dari dunia bawah jarang datang ke sini karena jauh." Mileye berkata dengan lembut, "Ternyata begitu, aku kira hantu di dunia bawah menjadi sedikit." Sepanjang jalan, dia benar-benar tidak melihat banyak hantu. Setelah beberapa saat, mereka bertiga sampai di aula besar, yang sangat suram dan terbagi menjadi 6 gerbang, jalan surga, jalan asura, jalan kemanusiaan, jalan neraka, jalan hantu, dan jalan hewan. Kesadaran ilahi Mileye memindai aula reinkarnasi, dan tidak ada jiwa hantu di aula tersebut. Mileye tiba-tiba berkata, "Bolehkah aku mengambil barang ini?" Kelopak mata Adelina Ye berkedut, dia menatap Mileye, "Apa yang akan kamu lakukan?" Amel juga memandang Mileye, "Benda ini tidak berguna, karena kebenaran agung telah hilang, dan itu hanyalah kuil yang rusak." Mileye memikirkannya, lalu berkata, "Ayo masuk dan lihat." Setelah selesai berbicara, dia berjalan menuju aula reinkarnasi. Di belakangnya, Amel menatap Adelina Ye, apakah dia selalu keras kepala seperti itu? Amel. Setelah Mileye memasuki aula pencapaian reinkarnasi, aula itu kosong, dan di sekitar aula utama, ada berbagai macam mural suram di mana-mana. Dunia bawah sangat dingin, ini bukanlah tempat bagi manusia. Mileye melihat sekeliling, lalu berkata, "Apakah ada orang yang ingin meninggalkan warisan? Aku sangat cocok." Adelina Ye, yang baru saja masuk, hampir pingsan saat mendengar kalimat ini. Ternyata orang ini punya tujuan lain. Amel juga memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Apakah pilihan yang salah untuk mengikuti orang ini? Orang ini terlalu tidak bisa diandalkan. Mileye melihat tidak ada jawaban, jadi dia tidak menyerah, tetapi berkata lagi, "Apakah ada warisan yang perlu ditinggalkan? Aku sangat berbakat di dunia atas, kultivator pedang pertama, latihan kultivator fisik, tak terkalahkan di alam escape." Di belakang Mileye, Amel tiba-tiba berkata, "Aku ingin keluar untuk menenangkan diri." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Adelina Ye berkata dengan suara yang dalam, "Aku juga ingin keluar." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Namun saat kedua wanita itu berjalan menuju pintu masuk aula, aula tersebut tiba-tiba bergetar. Melihat adegan ini, Mileye membeku. Di belakangnya, kedua wanita itu tiba-tiba berhenti, dan Adelina Ye menyipitkan matanya sedikit, dengan sedikit keterkejutan di matanya.
Dia memiliki mata dewa. Ketika dia pertama kali masuk, dia sudah melihat sekeliling. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Tapi sekarang sepertinya bukan itu masalahnya. Amel yang berada di sampingnya, ada sedikit keraguan di matanya. Dia berbalik dan melihat tidak jauh, dan berkata dengan lembut di dalam hatinya, "Tidak mungkin kamu menyukai pria menyebalkan ini." Pada saat ini, Mileye yang tidak jauh dari sana tiba-tiba memberi hormat guru. Amel. Adelina Ye. Bersambung.